Untuk bahannya di sini ada 250 gram nasi sisa, dan untuk nasi sisanya ini mau saya haluskan. Kita haluskan menggunakan chopper aja biar cepet. Kemudian kita tambahkan 3 siung bawang putih yang udah dicincang seperti ini. Kemudian tambahkan juga 2 butir telur ayam. Tambahkan juga bumbunya, ada garam, kaldu bubuk, penyedap rasa atau micin. Kalau yang nggak suka boleh di skip ya. Kemudian ada merica dan juga ada sedikit baking powder. Kemudian ini kita haluskan. Nah, untuk menghaluskannya boleh sampai halus banget ataupun nggak terlalu halus juga boleh ya. Nah, di sini saya choppernya agak sedikit kasar. Kemudian ini mau saya pindahkan ya ke wadah yang lebih besar biar leluasa saat mengaduk dengan bahan yang lainnya. Nah, dan untuk bahan yang lainnya juga ini udah saya potong-potong ya biar cepat, biar videonya nggak terlalu kepanjangan. Ada sosis yang udah dipotong kecil-kecil, seledri, bawang daun, dan juga cabai merah. Ini semuanya kita campurkan. Kemudian tambahkan juga 150 gram tepung terigu. Kemudian ada juga 100 ml air. Nah, untuk airnya kita masukkannya sedikit aja dulu ya, takutnya nanti kelembekan. Nah, untuk campurannya teman-teman boleh juga ya tambahin bakso ataupun sayuran yang lainnya, biar rasanya itu jadi lebih enak banget ya. Nah, ini kita masukkan sisa airnya dan kemudian kita aduk-aduk lagi hingga semuanya tercampur merata. Nah, dan untuk hasil akhirnya seperti ini ya. Nah, ini sebelum lanjut ke proses yang lainnya, kita cobain dulu rasanya. Kalau misalnya ada yang kurang silahkan ditambahkan lagi ya. Dan ini menurut saya udah enak banget. Kemudian siapkan plastik segitiga, ini biar kita mudah ya mencetaknya. Kita masukkan secukupnya aja. Kemudian bagian atasnya ini kita ikat ya biar nggak kemana-mana. Nah, untuk hasilnya ini saya ada 2 plastik ya. Kemudian bagian atasnya ini kita gunting ya. Untuk besar kecilnya sesuaikan aja dengan adonan yang mau kita cetak. Nah, setelah minyaknya panas, ini tinggal kita cetak aja seperti di video ya, seperti ini. Kita tekan adonannya, kemudian kita patahkan menggunakan sumpit. Dan lakukan semuanya hingga selesai sampai wajannya ini penuh ya. Nah, setelah adonannya ini masuk semua, ini jangan dulu diaduk-aduk ya, takutnya nanti hancur. Jadi ini kita tunggu dulu sampai adonannya mengapung. Nah, kalau udah ada adonannya yang mengapung baru boleh ya ini kita aduk-aduk terus. Kita masak sampai adonannya ini berwarna kecoklatan. Nah, ini terus aja diaduk-aduk sampai kematangan yang diinginkan ya. Nah, kalau udah seperti ini udah cukup ya, ini udah matang. Kita angkat dan tiriskan dan lanjutkan menggoreng sisanya sampai selesai. Nah, ini dia camilan dari nasinya udah selesai. Untuk bahannya di sini saya udah siapkan nasi, tadi itu sebanyak 1 mangkok ya. Dan di sini saya mau haluskan nasinya pakai ulekan aja. Kita haluskan nasinya nggak perlu terlalu halus banget ya. Tapi kalaupun mau sampai halus juga nggak apa-apa ya. Nah, ini seperti ini aja, ini udah cukup ya. Kita tambahkan 1 butir telur ayam. Tambahkan juga irisan cabai merah yang udah dipotong kecil-kecil. Irisan daun bawang. Tambahkan juga buncis yang udah dipotong kecil-kecil. Tambahkan juga wortel, sama ini udah dipotong dadu ya, dipotong kecil-kecil. Dan juga sosis, sosis juga sama dipotong kecil-kecil ya. Tambahkan juga bumbunya, ada kaldu bubuk, garam, merica. Dan tambahkan juga 3 sendok makan tepung tapioka. Lalu ini tinggal kita aduk-aduk aja sampai semuanya tercampur rata dan menggumpal. Nah, ini udah menyatu ya, udah menggumpal nasinya, udah tercampur rata. Ambil 1 sendok nasi, lalu kita padatkan dan kita bentuk sesuai selera ya. Jangan lupa untuk tangannya kita basahin dulu dengan air atau kita oleskan dengan minyak ya, biar nggak lengket. Lakukan semuanya sampai selesai.
Nah, dan ini hasilnya ya, udah saya bentuk semua. Lanjut ini mau saya panggang dulu. Kita kasih sedikit aja minyak goreng, lalu kita ratakan ya ke seluruh permukaan wajan. Dan kita tunggu sampai minyaknya ini panas dulu ya. Baru kita masukkan nasinya. Dan kita panggang menggunakan api kecil aja biar matang sampai ke dalam dan gak mudah gosong ya. Dan biar cepat matang, ini mau saya tutup dan jangan lupa kita bolak-balik biar matangnya merata. Setelah kedua sisinya matang, ini boleh kita angkat dan pindahkan ke dalam piring ya. Setelah selesai yang dipanggang, sekarang saya mau lanjut yang digoreng. Setelah minyaknya panas, kita masukkan nasinya. Kita tunggu sampai bawahnya ini matang dan kecoklatan. Baru kita bolak-balik. Dan kita masak sampai kedua sisinya ini matang ya. Nah, ini semuanya udah matang, kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia olahan nasinya udah matang. Teman-teman wajib coba ya karena ini enak.